Kasus penembakan diduga dilakukan anggota polisi yang menewaskan seorang warga sipil di Makassar masih diselidiki Polda Sulawesi Selatan. 16 personel polisi telah diperiksa Divisi Propam Polda Sulawesi Selatan. Satu orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka, diduga ditembak oleh anggota polisi Polda Sulsel. Polda Sulsel pun membenarkan adanya insiden penembakan ini yang terjadi di Jalan Barukang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Polisi menyebut kejadian penembakan ini dipicu upaya pembelaan diri anggota polisi saat kelompok warga melakukan penganiayaan terhadap personel polisi yang sedang bertugas. Iya, jadi peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari. Diawali dengan adanya kelompok masyarakat yang resisten terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan penyelidikan terkait dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Rabu sebelumnya. Nah, pada saat anggota tersebut melakukan penyelidikan, dia kemudian melakukan interaksi dan menemukan orang-orang yang ada duduk di pinggir jalan sedang melakukan minum-minum. Nah, pada saat itu interaksi disampaikan. Nah, kemudian setelah kelompok masyarakat tersebut mengetahui siapa yang dicari dan juga yang bertanya ini merupakan anggota, tiba-tiba mereka melakukan provokasi dengan melakukan pemukulan terhadap anggota tersebut. Nah, dari peristiwa pemukulan itu, kemudian anggota menyampaikan bahwa saya ini anggota. Nah, tapi tetap diabaikan oleh kelompok masyarakat itu. Nah, kemudian pada saat dikeroyok, karena anggota kewalahan, dia melarikan diri sambil menghubungi rekannya yang berada di sekitar situ. Nah, pada saat melarikan diri ini, masyarakat tersebut tetap melakukan pengeroyokan dan pelemparan dengan batu dan kayu. Nah, pada saat kondisi pepet inilah akhirnya anggota tersebut melakukan upaya-upaya untuk pembelaan diri. Menurut kesaksian warga saat kejadian, salah satu anggota polisi yang diduga melakukan penembakan sempat mengeluarkan senjata tajam ketika diminta menunjukkan kartu anggota kepolisiannya. Terus pada saat dia minum, ditegur, ditanyakan katanya, menurut warga, Bapak siapa? Dengan saya anggota. Terus diminta KTA-nya, justru senjata tajam yang dikeluarkan. Dia tikam itu orang yang bertanya. Setelah itu warga melakukan perlawanan, lari, sempat dikeroyok tapi masih sempat lolos. Setelah lolos, menurut informasi dari dinasnya bahwa beliau ini ngambil selfie di kantor, terus masuk di sini dengan beberapa anggota. Jadi kita amankan di jalan dulu, justru mereka masuk dari lorong 4. Terus dia melakukan penembakan sama Amar Ma'ruf, kena betisnya. Terus setelah itu Iqbal, betisnya juga. Setelah mereka diusir dari lorong 4, mereka membuta menembak berapa jarak dekat. Akhirnya kena lain anjas. Polda Sulsel saat ini tengah menyelidiki insiden ini. 16 polisi bersama 4 warga sudah diperiksa guna mengetahui kejadian sebenarnya. Nah, untuk itu dengan peristiwa ini, apalagi memang ada korban tertembak dan akhirnya ada juga meninggal, kita tetap akan melakukan pengecekan terhadap prosedur yang dilakukan anggota saat bertugas. Untuk itu, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota yang bertugas. Sekarang ini sudah diperiksa kurang lebih sekitar 16 anggota dan juga 4 masyarakat yang mengetahui betul peristiwa tersebut. Kita akan terus melakukan pemeriksaan ini dan pendalaman agar bisa mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Karena kita juga berharap bahwa ini bisa kita dudukkan dengan benar. Dan kita berharap juga prosedur pelaksanaan tugas benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan itu. Dalam insiden ini 3 warga menjadi korban. 1 korban meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka tembak di bagian kaki. Tim Liputan, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Polda Sulawesi Selatan sudah memeriksa 16 polisi yang diduga terlibat dalam insiden penembakan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Informasi lebih lengkap akan langsung disampaikan jurnalis Kompas TV Winda Anggraini langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Winda, sudah ada 16 polisi ini diperiksa di Propam Polda Sulawesi Selatan. Apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Hasil
hasilnya belum ada, Paskalis dan juga saudara. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo tadi menyatakan kepada kami bahwa tim Propam dari Polda Sulawesi Selatan hingga saat ini masih mendalami terkait dengan insiden ini. Masih melakukan penyelidikan dan juga penyidikan untuk mengusut tuntas dan menguak fakta-fakta apa sebenarnya yang terjadi dalam insiden penembakan yang terjadi di Jalan Barukang Makassar pada Minggu dini hari lalu. Total saksi yang diperiksa saat ini masih sama dengan kemarin, totalnya ada 16 personil kepolisian dari Polsek Ujung Tanah Makassar dan juga Polres Pelabuhan Makassar yang diperiksa oleh tim Propam Polda Sulawesi Selatan. Selain itu ada 4 orang warga yang juga diperiksa oleh pihak kepolisian hingga saat ini. Pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan menyatakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguak ataupun juga mengusut tuntas kasus ini karena nantinya akan dilakukan uji balistik terlebih dahulu oleh tim laboratorium forensik Polda Sulawesi Selatan untuk mengetahui senjata api apa yang kemudian digunakan atau proyektil atau peluru yang menyasar para korban, yaitu 3 pemuda di Jalan Barukang Makassar yang menyebabkan 1 orang pemuda tewas, saudara. Dan pihak kepolisian menegaskan dan juga akan berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan akan memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden penembakan pada Minggu dini hari lalu. Paskalis. Dari insiden yang terjadi pada minggu lalu ini ada 3 korban yang diduga jadi korban penembakan. 2 diantaranya mengalami luka tembak. Bagaimana update dari kondisi terkini 2 korban tersebut, Winda? Ya, kondisi 2 orang korban yaitu Amar dan juga Iqbal kini kian membaik dan juga sudah mulai stabil. Walaupun keduanya masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Informasi terbaru yang kami dapatkan, kedua korban saat ini sudah dipindahkan ke ruang perawatan dan sudah ditangani oleh tim medis untuk mempercepat proses penyembuhan luka tembak yang dialami oleh kedua korban ini yang sebelumnya pada Minggu dini hari lalu mengalami luka tembak di bagian kaki. Kedua korban ini juga nantinya akan diperiksa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan agar kasus ini dapat diusut dengan tuntas setelah kondisi kedua korban ini benar-benar pulih. Paskalis. Baik, jadi ada janji dari pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini karena ada 3 korban warga sipil yang terjadi di insiden pada minggu lalu. Terima kasih Winda Anggraini melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.